udah pegang buku satu ininya. Bisa dibuka halaman 116 tentang bab 10 ya, loncat dulu ya, gak apa-apa ya. Tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Udah dibuka? Ini gak kebagian? Ini aja deh, ya, pakai bentar ya. Ini ada. Kita mulai cepat ya. Ini enggak ada. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar terkait apa judul babnya di sana? Getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan bunyi. Materi ini menurut kakak lumayan, gak terlalu susah juga. Bisa pokoknya kita belajar cepat sekarang, semoga udah beres. Pertama tentang getaran. Di buku ada contoh, di sana ada bandul, bisa dilihat ya. Ada gambar di bukunya di pojok atas. Ada nggak? Ini bandul ya, ibaratkan bandul. Tahu bandul nggak? Bandul itu bola kecil pada isinya itu, kan kalau bola dalamnya itu kosong. Nah kalau bandul ada isinya, gitu ya. Ada isinya. Ini sebenarnya ada virtual lab ya. Nanti kita bisa coba di multimedia ya. Jadi untuk belajar terkait getaran kita bisa coba atau cek dari bandul ini. Nah di buku bisa dilihat di atas ini titik tengahnya O, A, B ya. Yang bisa sambil catat bisa disambil catat ya. Nah, ini ada bandul, teman-teman semuanya. Ada bandul. Ini bandulnya satu ya. Ini hanya bayangan saja. Bayangan kalau bandulnya ditarik. Jadi misalkan bandul yang di tengah ditarik ke sini, ditarik ya. Nah, bandul ini kalau ditarik, kartnya buat tapi nggak ke bawah. Jadi ini kalau bola ditarik ke sini, apa yang akan terjadi? Kalau dilepaskan dari sini ke sini akan gerak, apa namanya? Gerak bolak balik, akan ke sini, akan ke sini, akan ke sini. Nah, misalkan ada bola, ada bandul ini, kakak tarik ke sini, lalu kakak lepas. Jadi kan bola ini akan menuju ke O, akan menuju ke B. Itu kan dari sini akan kemana? Balik lagi ke O, akan balik lagi ke A gak? Balik lagi ke A, dan terus bergerak seperti ini sampai berhenti. Kapan berhentinya? Intinya pada suatu saat pergerakan bandul ini akan berhentinya kira-kira bakal di titik A, titik O, titik P. Oh, nanti titik akhir akan berhenti di sini di titik O. Ya. Nah, satu getaran ini kan begitu terkait getaran. Jadi satu getaran itu dihitung dari A ke O ke B ke O ke A lagi. Ya, jadi satu getaran itu
pergerakannya dari A ke B, ke O, ke B, ke O, ke A lagi. Nah, ini satu getaran, ya. Itu dikatakan satu getaran. Jadi kalau bola ini baru ke sini, baru ke sini, itu belum satu getaran. Tapi kalau balik lagi ke sini, itu ada satu getaran, ya. Ya. Oke. Sekarang jadi getaran itu apa? Dari percobaan ini bandul yang bolak-balik ini, jadi getaran itu apa? Bisa ada yang ini nggak? Apa itu getaran? Pengertian getaran. Kalau di buku kalian nemu nggak? Getaran itu apa? Ada yang bisa angkat tangan dan membacakan di buku getaran itu apa? Ada nggak? Getaran adalah ada nggak? Nggak ada. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik benda di antara titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan di sini yang mana? Oh, jadi O ini adalah titik kesetimbangan. Kenapa dikatakan titik kesetimbangan? Apa alasannya? Karena berhentinya di sini. Jadi akhir berhenti si bandulnya akan di sini. Jadi ini disebut titik kesetimbangan. Nah, jarak dari bandul ini ya ke sini ke titik terjauh itu disebut apa? Ada yang tahu? Jadi jarak dari bola dari bandul ke titik terjauh ini ya, ini membentuk sudut tertentu beberapa derajat. Ini disebutnya adalah jarak terjauh itu amplitudo. Jadi di getaran ada beberapa besaran fisika ya. Besaran fisika pada getaran. Yang pertama ada amplitudo. Amplitudo itu apa? Tadi jarak terjauh yang dicapai oleh benda dari titik kesetimbangan. Ya. Amplitudo jarak terjauh. Dituliskan dengan A besar. Ya. Amplitudo dituliskan dengan A besar. Titik terjauh dari benda. Amplitudo. Sekarang selain amplitudo ada juga yang namanya frekuensi. Disimbolkan dengan F kecil. Apa? Ada yang tahu nggak frekuensi itu apa? Di buku ada nggak? Frekuensi apa? Bisa dijelaskan nggak? Coba baca yang hebat. Ya itu yang bening. Ya. Ada yang bisa baca juga, ada yang kuning di bawah tabel. Ada frekuensi. Apa cenah frekuensi di buku? Coba baca yang hebat. Jumlah apa? Dalam 1 sekon.
Jadi tadi sekon itu apa sih? Sekon itu detik. Satu sekon sama dengan 1 detik. Ya. Jadi misalkan bola ini kakak lepaskan dari sini ya, bandul ini, mohon maaf. Bandul ini akan lepaskan dari sini. Nah, dalam 1 detik berapa getaran yang terbentuk? Itu disebut frekuensi. Ya. Jadi frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 sekon atau detik ya. 1 sekon. Sekon itu detik. Dalam 1 detik. Oke. Setelah itu ada besaran lain. Kuning yang di atasnya apa? Periode. Tuh ada besaran lain ya. Ketiga ada periode. Simbolnya apa? T. T besar, T kecil. T besar. Kalau T kecil itu simbol apa? T kecil itu simbol waktu. Waktu T kecil. Kalau periode T besar, harus bisa membedakan ya. Di sana, jadi periode itu tadi apa? Waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan 1 getaran. Nah, bedanya kelihatan ya. Kalau frekuensi jumlah getaran dalam 1 detik atau 1 sekon. Kalau periode waktunya yang dibutuhkan. Jadi dari gerak ke A, O, B, O, A berapa detik? Itu namanya periode. Paham nggak? Setelah itu ada besaran apa lagi? Ada periode, ada frekuensi. Dan ada soal. Ayo kita selesaikan. Coba pertanyaannya yang bisa jawab berarti udah paham ya. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 second, tentukan frekuensinya yang A, yang B, periodenya. Oke, ada satu persamaan lagi yang harus teman-teman ketahui. Jadi antara F dan T ini ada satu rumus perlu dicatat ya teman-teman. F atau frekuensi itu N dibagi T. N itu apa? N itu adalah jumlah getaran. T itu waktunya. Waktu besarannya second. Jadi untuk menentukan frekuensi. Dan ada satu persamaan lagi untuk menentukan periode. Periode itu rumusnya 1/F. Atau si frekuensi juga ada 2 sebenarnya. Ada F itu 1/T, kebalikan dari periode. Jadi kalau menggunakan rumus ini N dibagi T, kira-kira yang A jawabannya berapa? Nah, yang A kan frekuensinya berapa? Bisa lihat di bukunya di halaman 119 ada soal, ayo kita selesaikan. Yang A kira-kira jawabannya berapa? Berapa? 4. Bisa
Kenapa jawabannya 4 bisa ditulis jawaban di depan nggak? Boleh? Ya, coba. Ayo. Atau sebutkan aja deh kenapa jawabannya 4. Karena 60 dibagi 6? Oke. Yang A itu ditanyakan frekuensi. Rumus frekuensi itu F sama dengan N dibagi T. N itu jumlah gelombangnya, T itu waktu yang dibutuhkannya. Ya di soal jumlah gelombangnya berapa? 60. Waktunya 16. Berapa? 15. Berapa jadi frekuensinya berapa? 4. Satuan dari frekuensi apa? Itu simbol. Kalau satuannya itu hertz. Satuan frekuensi ya. Satuan frekuensi. Ini dicatat ya, jangan sampai lupa. Itu hertz. Tapi ditulisnya H aja. Jadi ini 4 apa? 4 hertz ya. Yang B, pertanyaannya apa? Periode ayunan. Periode. Rumusnya apa? Ini periode yang ini. Jadi periode simbolnya itu adalah P. Terusnya ini satuannya adalah periode apa? Second ya. Berarti P sama dengan berapa? 1 per R. 1 dibagi R nya berapa tadi? 4. Berarti periodenya berapa? 1 dibagi 4? 1 dibagi 4? Berapa? 4? Ayo. 1 dibagi 4 berapa? Min 0,25 atau bisa ditulis juga udah sih 0,25. Jadi 0,25 apa satuannya? H atau second? Kenapa second? Karena periode. Jadi harus bisa membedakan. Kalau ditanyanya periode, satuannya second. Kalau ditanya frekuensi, satuannya harus ya. Gitu. Ada yang mau dikenalkan dulu nggak? Tidak. Paham ya? Boleh lihat nanti nggak? Itu terkait getaran. Jadi kakak ulas dulu. Jadi getaran itu apa? Tadi yang kakak sampaikan. Getaran adalah gerak apa? Bolak-balik terus
secara teratur melalui titik kesetimbangan. Ingat ya, jangan dihafal. Istilahnya jangan dihafal, tapi pahami. Kan kalau lihat bandul bergerak satu getaran itu berapa dari titik mana ke titik mana, itu kan. Ya. Bapak paham? Ada yang boleh dengar dulu nggak sebelum paham? Paham? Allah. Jangan lihat ke sini, dari situ apa? Iya. Apa kan? Udah dicatat? Kan catat. Udah dicatat? Udah. Oke, setelah ini kita ke gelombang ya.